عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah. Karena di hari-hari sekarang ini ucapan-ucapan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala lagi sedang gencar-gencarnya, sehingga dikhawatirkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya setelah orang-orang bersukaria dengan ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Dan di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata bahwa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh ini adalah satu yang sangat mungkar, tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul al-ardu wa takhirrul jibalu hadda. Dengan ucapan atau tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil anak, hampir saja langit itu pecah, hampir saja bumi itu terbelah dan gunung-gunung runtuh karena tuduhan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Ini adalah merupakan tuduhan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak
ya beranak dan tidak diperanakkan. Dan seorang muslim ya hendaklah dia menjaga lisannya, ya jangan ikut-ikutan, ya jangan pula dengan alasan ya toleransi dan sebagainya, lalu kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan persetujuan atas apa yang mereka yakini, yang mereka ucapkan. Islam telah mengajarkan kepada kita toleransi, lakum dinukum waliyadin, ya bagi kalian adalah agama kalian. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala beliau sebutkan ya tentang ini, lakum dinukum waliyadin, ya bagi kalian adalah agama kalian, ya yang berada dalam kekufuran, kesyirikan, ya terus meneruslah kalian dengan agama kalian itu sesuai dengan keyakinan kalian. Ya sedangkan kami ya dengan keyakinan kami, ya kami akan mati juga dengan keyakinan kami. Ya, dan tidak saling mengganggu. Ya, itulah ya toleransi. Ya, membiarkan mereka ya dengan keyakinan mereka beribadah, kita tidak mengganggu mereka. Ya, sebagaimana juga kita beribadah, ya mereka tidak mengganggu kita. Nah, itulah toleransi. Bukan dengan ya mengucapkan ucapan-ucapan selamat, ya apalagi dengan ikut serta dalam perbuatan atau perayaan ya mereka. Terkadang ada orang yang mengatakan itu kan hanya ucapan saja, ya sekedar ya ucapan lisan saja. Ya itu hanya sekedar ucapan lisan, tetapi ada konsekuensinya. Ya mereka meyakini apa yang mereka rayakan itu adalah hari kelahiran daripada Tuhan mereka, anak dari Tuhan yang mereka yakini. Ya, lalu kemudian kita mengucapkan selamat, maka itu ya berkonsekuensi mengakui apa yang mereka imani. Dan jangan kita menganggap remeh persoalan ucapan ini jemaah sekalian, karena salah seorang ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, apakah kita akan disiksa? Apakah kita akan disiksa ya disebabkan oleh apa yang kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya mengatakan kepadanya, yaitu kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sakilatka ummuka ya Muadz, ya sakilatka ummuka ya Muadz, ya alangkah sedihnya ibumu wahai Muadz, kehilanganmu. Ya, bukankah manusia itu ya mereka dilemparkan ke dalam api neraka sehingga wajah mereka itu tersungkur ya hanya karena disebabkan oleh lisan mereka. Ya, karena ucapan-ucapan mereka sehingga ya mereka tersungkur di dalam neraka. Ucapan mereka bahwa ya Tuhan ya yang banyak, Tuhan memiliki anak, ya ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan kekufuran, ya itu sekedar ucapan, ya tetapi itu menyebabkan mereka tersungkur ke dalam neraka. Dan seseorang juga akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka karena ucapan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, orang yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu sekedar ucapan. Ya, maka ya, jangan kita menganggap remeh ya persoalan ya ucapan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bahasan kita pada malam hari ini dalam fikih doa, ya fikih zikir dan doa, kita masih akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan faidah daripada zikir. Sudah beberapa yang kita sebutkan, masih ada beberapa lagi yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, ya berkaitan dengan faidah
faidah zikir. Kata beliau hafizahullah taala, wa dzikru syai'in min manafi'ihi wa awaidihi 'ala dzakirina fid dunya wal akhirah wa dzalika min khilal ma dzakarahu al-imam al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Wabil As-Sayyib. Jadi beliau hafizahullah taala ya dalam bab ini menyebutkan manfaat-manfaat daripada zikir atau faidah-faidah daripada zikir dan apa-apa yang diperoleh oleh orang-orang yang berzikir ya di dunia, yang dia dapatkan atau dia peroleh di dunia dan yang dia peroleh di akhirat nanti. Dan faidah-faidah ini beliau sadur dari kitabnya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, yaitu kitab Al-Wabil As-Sayyib. Ya, beliau menganjurkan kepada kita ya untuk mendalami juga kitab ya Al-Wabil As-Sayyib ini, karena itu berisi hal-hal yang berkaitan dengan doa, berkaitan dengan zikir, dengan ucapan-ucapan yang baik ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau sebutkan wa min fawaidihi, di antara faidah daripada zikir, anna dzikra sababun li tasdiqir rabbi azza wa jalla 'abdahu, bahwa zikir itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala mengakui atau membenarkan hambanya. Fa inna dzakira yukhbiru 'anillahi ta'ala bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Karena sejatinya bahwa orang yang berzikir itu dia sedang menyampaikan, dia sedang mengabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Fa idza akhbara bihal 'abdu saddaqahu rabbuhu. Sehingga ketika seorang hamba menyebutkan subhanallah misalnya, ya maha suci Allah, ya alhamdulillah, Allahu akbar, ya, maka dia sedang menyampaikan sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga itu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ya membenarkan apa yang dia ucapkan itu. Wa man saddaqallahu taala lam yuhsyar ma'al kadzibin, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dia benar, ya maka dia tidak akan dibangkitkan, tidak akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang-orang yang dusta, ya orang-orang yang berbuat dusta. Wa rujiya lahu an yuhsyar ma'a as-shadiqin, sehingga yang diharapkan dari orang-orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka nanti ya dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang benar, ya orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari Abi Ishaq, dari Al-Aghar Abi Muslim, annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Al-Aghar ya Abi Muslim, ya, beliau berjumpa menyaksikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, ya bahwasanya Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri ya mereka ya mendengarkan, ya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata la ilaha illallah wallahu akbar, qal, maka Allah berkata, Abu Ishaq ya menyampaikan bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala kemudian menanggapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, sadaqa abdi. Ya, sadaqa abdi, ya, hambaku itu benar. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku. Wa ana akbar, dan aku maha besar. Wa idza qal, kemudian jika sang hamba berkata la ilaha illallah wahdah, qal, maka Allah Subhanahu wa taala berkata sadaqa abdi, la ilaha illa ana wahdi. Ya, hambaku benar, tidak ada ilah kecuali aku semata. Ya, tidak ada ilah kecuali aku satu-satunya. Wa idza qal, dan ketika si hamba itu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qal, maka Allah berkata sadaqa abdi, hambaku benar. La ilaha illa ana la syarika li, tidak ada ilah yang benar kecuali aku dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qal, dan ketika hamba itu berkata la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qal, maka Allah pun berkata sadaqa abdi, hambaku benar. La ilaha illa ana, tidak ada sembahan kecuali aku. Liyal mulku wa liyal hamdu, bagiku atau milikku, ya, kerajaan ini. Waliyal hamdu, dan milikku pula segala pujian. Wa idza qala, ketika hamba pun berkata la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, qal, Allah kemudian berkata sadaqa abdi, hambaku benar. La ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku. Wala haula wala quwwata illa bi, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan daya dan upayaku. Ya. Thumma qala al-Aghar syai'an lam afhamuh. Kemudian Abi Ishaq berkata, Al-Aghar mengucapkan sesuatu yang aku tidak faham. Faqultu li Abi Ja'far, aku kemudian bertanya kepada Abu Ja'far, ma qal, apa yang diucapkan oleh Al-Aghar, ya, Abi Muslim? Qal, kemudian beliau mengatakan bahwa Nabi SAW berkata, man ruziqahunna inda mautihi lam tamashu an-nar, siapa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadanya mengucapkan kalimat-kalimat ini di saat dia meninggal, ya, sebelum dia meninggal dia mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwa Nabi SAW katakan, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini ketika dia sakit, lalu kemudian dia meninggal, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faidah dari zikir, bahwa, ya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah membenarkan, ya, hamba yang berzikir, karena sejatinya hamba yang mengucapkan zikir ini dia sedang mengabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan sadaqa abdi, ya, hambaku itu benar. Dan siapa yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia, ya, akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang benar. Ya, dia dibebaskan dari orang-orang yang dusta. Kemudian selanjutnya, wa min fawaidihi, di antara faidah zikir, anna kathrata dzikrillahi azza wa jalla amanun minan nifaq. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari kemunafikan.
Fa innal munafiqina qaliludz dzikr lillahi azza wa jalla. Karena orang-orang munafik itu sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang munafikun mereka berzikir kepada Allah tetapi sedikit sekali. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah dalam surah An-Nisa ya ayat 142. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Qala Ka'ab rahimahullahu taala, ya Ka'ab ya rahimahullahu taala, beliau berkata, man aktsara dzikrallahi azza wa jalla bari'a minan nifaq. Ya, siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbebas dari kemunafikan. Ya, siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbebas dari kemunafikan. Wala'allahu li ajli hadza khatamallahu suratal munafiqin. Ya, barangkali juga kata beliau hafizahullah taala, karena sebab ini ya sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya surah Al-Munafiqun dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian ya memalingkan kalian dari mengingat Allah. Ya, siapa yang berbuat demikian ya, dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena harta dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang yang merugi ya. Kemudian fa inna fi dzalika tahdziran min fitnatil munafiqin. Nah, dalam ayat tersebut ya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya atas fitnah ya, fitnah dari orang-orang munafikun yang mereka jatuh di dalamnya, yaitu mereka ya, lalai ya. Mereka terpedaya dengan harta dan anak-anak mereka, anak-anak keturunan mereka, sehingga tidak berzikir atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ghafilu an dzikrillahi fawaqa'u fin nifaqi wal iyad billah. Karena sedikitnya berzikir, sedikitnya mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga ya mereka jatuh dalam kemunafikan. Wa qad su'ila Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu anil khawarij. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib ditanya tentang satu kaum yaitu Khawarij. Munafiqunahum, apakah Khawarij ini munafikun? Faqal, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, al munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafikun itu mereka ya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Ya. Dan orang-orang Khawarij ini mereka adalah orang-orang yang paling paling takut. Ya, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ada penyimpangan fatal pada diri mereka. Ya, keyakinan mereka orang yang ya melakukan perbuatan dosa maka itu langsung kafir. Iman itu tidak menurun. Iman naik tapi tidak turun. Kapan iman itu turun maka dia kafir. Ya, ini kekeliruan di antara kekeliruan dari orang-orang Khawarij. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ya kalian ya para sahabat radhiyallahu anhum ketika menemui orang-orang ini, kalian akan menganggap kecil, menganggap sedikit amalan ya ibadah kalian daripada mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, secara zahir mereka adalah orang-orang yang paling takut, ahli ibadah ya, mereka paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Ya. Mereka orang-orang ahli ibadah ya, tetapi yang mereka lakukan itu tidak melewati ya kerongkongan mereka. Kemudian falihada min alamatin nifaq qillatu dzikrillahi azza wa jalla. Ya, karena itu kata beliau hafizahullah taala, di antara
tanda-tanda kemunafikan adalah sedikit berzikir kepada Allah. Ya, itu di antara tanda-tanda kemunafikan. Wa ala hadza fa kathratu dzikrihi ta'ala amanun minan nifaq. Ya, sehingga itu dengan banyak berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menyelamatkan kita dari kemunafikan. Wallahu azza wa jalla akramu min an yabtaliya qalban dzakiran bin nifaq. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, ya, Maha, ya, pemurah. Ya, Dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hati, ya, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemunafikan. Allah tidak akan menguji hati-hati orang-orang yang senantiasa berzikir dengan kemunafikan. Tetapi hati-hati yang lalai, yang kurang berzikir, yang jarang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka inilah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemunafikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan dari kita kecuali beribadah kepadanya, banyak berzikir kepadanya, banyak bersyukur kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, bertasbih kepadanya. Dan ada satu hewan yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dia adalah hewan yang paling banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang paling banyak bertasbih, hewan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan apa itu? Hah? Hewan apa? Tumbihe. Ya. Tumbihe itu adalah hewan yang paling banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW melarang untuk membunuh, ya, tambalakada itu. Ya, tumbihe ini. Ya, Nabi larang untuk membunuhnya. Dia adalah hewan yang paling banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ini katak adalah hewan yang paling banyak berzikir, paling banyak bertasbih kepada Allah, bagaimana dengan orang yang malas untuk berzikir? Ya, lebih mulia siapa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, lebih mulia tumbihe ini, katak ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan juga di dalam surah, ya, At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, ya, dengan wujud yang sempurna, diberikan akal, ya, diberikan pikiran, diberikan ilmu, ya, ya, sehingga mereka dimuliakan dengan itu. Tapi ketika akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada mereka tidak digunakan, tidak menjadikan mereka hamba yang, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan mereka hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya apa? Radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan mereka ke tempat yang paling hina. Ya. Tempat yang paling hina itu adalah neraka jahanam, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min fawaidi dzikr, di antara faidah zikir adalah annahu shifaa'un lil qalb wa dawaa'un li amradhihi. Ya, zikir itu adalah penawar hati, ya, pengobat segala macam penyakit hati. Qala Makhul ibn Abdullah rahimahullah taala, ya, Makhul bin Abdullah rahimahullah taala, beliau berkata, zikrullahi taala syifa. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir kepada Allah itu adalah syifa, adalah penawar. Ya, wa dzikrun nas dawa, wa dzikrun nas da. Ya. Sedangkan, ya, mengingat manusia, menyebut-nyebut manusia itu adalah daun. Apa itu da? Penyakit. Ya. Kita banyak menyebutkan tentang manusia, apalagi kita menyebutkan tentang keburukan-keburukan mereka, itu justru akan mendatangkan penyakit di dalam hati kita. Ya, kita menyebutkan kelebihan-kelebihan manusia dari sisi duniawi mereka,
itu juga akan merusak hati kita. Iri, dengki itu bisa masuk ke dalam hati kita. Tapi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, ini akan melembutkan hatinya. Ini akan menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya. Kemudian thumma inna dzikra aidan yudhibu qaswatal qalbi. Ya, zikir, ya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghilangkan ya kerasnya hati. Fa fil qalbi qaswatun la yudhibuha illa dzikrullah taala. Hati-hati manusia itu bisa mengeras, ya, bisa membeku, dan tidak ada yang bisa ya melunakkannya, tidak ada yang bisa ya mencairkan hati yang beku itu ya kecuali zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajulun ilal Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, kemudian dia berkata, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Aku datang kepadamu mengadukan tentang kerasnya hatiku. Ya, laki-laki ini datang ya mengadu kepada Al-Hasan al-Basri, meminta ya tips, ya meminta solusi ya terkait dengan kerasnya hatinya. Maka kata Abu Sa'id, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, adzibhu bidzikri. Ya, lunakkan hatimu itu dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kerasnya hati, ya, di antara tanda kerasnya hati, sulitnya kita menangis ya ketika kita melewati ayat-ayat tentang azab. Ya, sulitnya kita menangis ketika mengingat ya dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sulitnya kita menangis ya karena khawatir ya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda qaswatu al-qalb. Kita diingatkan dengan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak bergetar ya. Itu di antara tanda qaswatu al-qalb, ya, hati yang keras. Maka lunakkan hati itu, ya, hati yang keras itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min fawaidi dzikri, di antara faidah zikir adalah anna dzakira qaribun min madzkurihi. Orang yang berzikir ya maka dia dekat dengan ya, yang dia ingat. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa madzkuruhu ma'ahu. Ya, dan orang yang dia ingat ini akan bersama dengan dia. Ya, maka seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya. Wa hadhil ma'iyyatu ma'iyyatun khassatun. Dan ma'iyyah di sini, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang senantiasa berzikir ini adalah ma'iyyah khassah, kebersamaan yang khusus. Ghairu ma'iyyatil ilm. Ya, bukan ma'iyyah yang dijelaskan oleh para ulama yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ya para ulama menjelaskan tentang ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian dimanapun kalian berada, para ulama menyebutkan ma'iyah di sini adalah ma'iyah al-ilm wa ma'iyah al-ihatah. Ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dimanapun kalian berada. Ya, dan Allah meliputi kalian dimanapun kalian berada. Nah, kata beliau hafizahullah ta'ala, ma'iyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang berzikir ini bukan dari sisi ma'iyah al-ilmi wal ihatah, tetapi ma'iyah khasah, ya, ma'iyah yang khusus. Fahiyya ma'iyatun bil qurbi, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wilayah, ya, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ya, wal mahabbah, juga mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nusrah wal i'anah wat taufiq. Ya, mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah
akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Ya, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa qauluhu wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wa qauluhu wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Fadzakiru lahu min hadhil ma'iyyah an-nasibu al-wafir. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ma'iyyah khassah ini, sebagaimana yang diperoleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tentu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang sabar. Taib. Fadzakiru lahu min hadhil ma'iyyah an-nasib al-wafir. Kama fil hadis al-ilahi, dan juga disebutkan dalam hadis, ya, hadisul qudsi, ana ma'a abdi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku senantiasa bersama dengan hambaku, ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku senantiasa bersama dengan hambaku selama hambaku ini senantiasa mengingatku dan kedua lisannya itu selalu basah karena mengingatku. Dan ma'iyah di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'iyah khassah, ma'iyah khusus. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala di bumi. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, mu'allaqan. Kemudian Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Taib. Selanjutnya, min fawaidi dzikir, di antara faedah zikir adalah annahu jallabun lin-ni'am, dafi'un lin-niqam. Zikir ini adalah, ya, penarik nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita senantiasa berzikir, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan lancar kepada kita. Dafi'un lin-niqam, dan zikir ini juga adalah penghalang, ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari berbagai macam keburukan. Ya. Famastujlibat ni'matun walastudfi'at niqmatun bimithli dzikrillahi azza wa jalla. Ya. Dan tidak ada, ya, satu amal, ya, yang paling cepat untuk mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihi zikir, ya, dan tidak ada, ya, satu amalan, ya, yang paling ampuh, ya, untuk menghindarkan kita dari keburukan-keburukan, ya, melebihi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi, Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman. Fadifa'uhu tabaraka wa ta'ala anhum huwa bihasabi quwwati imanihim wa kamalihi. Nah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ini berdasarkan kualitas daripada keimanannya, kesempurnaan imannya. Ya. Wa madatul iman wa quwwatuhu dzikrullahi ta'ala. Dan hal yang menunjukkan kekuatan iman, kesempurnaan iman seorang adalah zikirnya. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan mereka itu selalu basah dengan zikrullah. Ya. Dengan zikir-zikir yang banyak sekali, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Zikir apapun. Ya. Bagi orang-orang yang beriman itu selalu membasahi lisan-lisan mereka dengan kalimat thayyibah ini. Dan itu menunjukkan kekuatan iman dan kesempurnaan iman mereka. Dan mereka inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Faman kana imanuhu akmal wa dzikruhu lillahi akthar kana nasibuhu min difa'illahi anhu a'zam wa hadduhu minhu awfar. Maka orang yang memiliki iman yang baik, iman yang sempurna, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang dia mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Ya. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjaga diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah pernah kita sebutkan tadi majelis ini atau di majelis Riyadhus Shalihin, ya, ketika seorang keluar dari rumahnya kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai syaitan itu berkata, bagaimana bisa engkau akan, ya, menjerumuskan dia sedangkan dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man naqasa dzikran bi dzikrin wa nisyanan bi nisyanin. Siapa yang kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya berkurang, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu pun kecil baginya. Ya. Sehingga siapa yang berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia. Dan siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga pun akan, ya, melupakannya. Baik, kemudian wa min fawaidi dzikri, di antara faidah zikir, anna idamatahu tanubu 'anit ta'at wa taqumu maqamaha sawa'un kanat badaniyatan aw maliyatan aw badaniyatan maliyatan ka hajjit tatawwu'. Senantiasa berzikir, ya, mendawamkan, ya, melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi pengganti daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, bisa menjadi pengganti untuk ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah badaniyah, ya, ibadah fisik, ataupun ibadah harta, ya, sedekah dan sebagainya, atau, ya, ibadah fisik dan harta sekaligus, ya, seperti haji, ya, haji tatawwu. Wa qad jaa dzalika sharihan fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara jelas, ya, secara gamblang, bahwa orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya itu, ya, mereka dengan harta mereka, ya, dengan harta mereka mendapatkan pahala yang melimpah, ya, dan nikmat-nikmat mereka pun itu melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna kama nusalli, ya, mereka salat, ya, sebagaimana kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sama seperti kita juga berpuasa. Walahum fadlu amwalihim, ya, tapi mereka, ya, mereka itu memiliki kelebihan dari sisi harta mereka. Yahujjuna biha, dengan harta yang mereka miliki mereka menunaikan ibadah haji. Wa ya'tamirun, mereka juga pergi berumrah. Wa yujahidun, mereka juga pergi berjihad dengan harta benda mereka. Wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan,
ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku beritahukan kepada kalian, aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengan sesuatu ini kalian akan mampu untuk mendapati mereka yang telah mendahului kalian. Ya. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian akan melampaui, kalian akan mendahului orang-orang yang di belakang kalian. Wala ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum. Tidak akan ada orang yang lebih baik daripada kalian, yang lebih utama daripada kalian, kecuali jika mereka melakukan seperti yang kalian lakukan. Ya akan aku beritahukan, yang akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka para sahabat yang miskin ini mereka senang, mereka gembira, langsung kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, kami inginkan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Kalian cukup melakukan apa? Bertasbih, ya, subhanallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, masing-masing 33 kali setiap selesai salat. Ya. Jadi Nabi SAW ajarkan zikir ini. Ucapkan ini subhanallah, ya, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Lakukan itu setiap selesai salat. Maka kalian akan melampaui orang-orang kaya yang dengan harta mereka pergi berhaji, pergi berumrah, mereka bersedekah, mereka berjihad. Ya. Dan kemudian dalam hadis ini disebutkan, setelah itu kami berselisih, ya, para sahabat ini berselisih bagaimana maksudnya 33 kali ini gimana? Ya, cara pelaksanaannya. Ya. Ada di antara mereka yang mengatakan, ya, subhanallah kita selesaikan 33 kali. Kemudian alhamdulillah juga 33 kali. Kemudian ya Allahu Akbar 34 kali. Sebagian mengatakan ya, yang dilakukan adalah subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, sampai 33 kali. Ya. Sehingga kalau kita mau berzikir setelah salat, ya silakan dipilih dua ini. Ya, mau selesaikan subhanallah 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 sampai 33 kali seterusnya, atau subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Ya, itu dilakukan. Ya, tetapi jamaah sekalian, setelah Nabi SAW mengajarkan zikir ini kepada para sahabat yang fuqara, didengar oleh para sahabat yang kaya. Ya, mereka dengar, ya, mereka juga mengamalkan ini. Lalu kemudian ya, orang-orang, ya, para sahabat yang fuqara yang datang bertanya kepada Nabi, kembali lagi mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka ya mendengarkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami dan mereka mengamalkan itu. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya, itulah ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Artinya di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi badal daripada ibadah-ibadah yang lain yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya, tidak mampu kita melakukannya, maka ya ambil dari sisi zikir, dan zikir ini adalah ibadah yang paling mudah sejatinya. Tidak membutuhkan tenaga. Ya, hanya menggerakkan lisan kita. Ya. Ya, tetapi ya kebanyakan kita masih malas untuk berzikir. Nasallallahu as-salamah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu sangat sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di adzan sudah isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis dari Abdullah ibnu Busr radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini dalam
Sunan At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan Imam Hakim yang lainnya juga. Ya, beliau berkata, Ja'a A'rabiyun. Ya, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam, ya, amalan-amalan dalam Islam ini banyak sekali. Ya, amalan-amalan Islam ini banyak sekali. Ya, artinya beliau datang kepada Nabi SAW mengadukan ini tidak semuanya mampu beliau kerjakan. Ya, saking banyaknya amalan-amalan kebaikan, ya, amalan-amalan saleh, amalan ketaatan, sehingga beliau tidak mampu untuk mengerjakannya. Demikian pula kita tidak mampu untuk mengerjakan semuanya. Ya. Maka kemudian A'rabi ini berkata, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Ya, beritahukan kepadaku, ajarkan kepadaku satu perkara, satu amal yang bila aku kerjakan itu, aku berpegang teguh kepadanya, maka ini akan mencukupi semuanya. Ya, bukan berarti dalam penjelasan hadis ini bahwa bukan berarti A'rabi ini dia meminta satu amal lalu kemudian dia meninggalkan amal-amal yang lain, tidak. Ya. Tapi dia senantiasa melakukan amalan-amalan saleh yang menjadi syariat Islam. Adapun yang beliau tidak sanggupi, ya beliau tinggalkan karena tidak sanggupi dengan keinginan untuk melakukannya. Ya, ada keinginan yang kuat untuk melakukannya, tapi beliau tidak sanggup. Ya. Bagaimana caranya? Walaupun tidak dikerjakan, tetapi bisa mendapatkan kebaikan darinya. Itu yang beliau datang kepada Nabi SAW menanyakan, apa yang bisa saya lakukan supaya amal-amal yang tidak saya lakukan itu tetap saya mendapatkan kebaikan darinya. Maka apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Ya, jaga lisanmu. Ya, jaga lisanmu supaya senantiasa apa? Basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya menasihatkan, berwasiat kepada A'rabi ini. Ya, dengan satu amal yang satu amal ini membantu dia untuk mendapatkan kebaikan yang melimpah. Ya, bisa menggantikan amalan-amalan yang tidak sanggup dia kerjakan, yaitu dengan zikir. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadallahu an-nasihu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in yu'inuhu ala syara'il Islam wal hirsi 'alaiha wal istikthar minha. Fa innahu idza ittakhadha dzikrallahi ta'ala syi'arahu ahabbahu wa ahabba ma yuhibbuh. Ya. Orang yang menjadikan zikir ya itu sebagai syiarnya, satu hal yang terus-menerus dia lakukan, maka ini akan menanamkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan ya menanamkan kecintaannya kepada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa berusaha bagaimana supaya bisa melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fala syai'a ahabbu ilaihi min taqarrubin bi syara'il Islam. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam ma yatamakkanu bihi min syara'il Islam wa tashulu bihi alaihi fadzikru min akbaril auni ala ta'atillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada A'rabi ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada A'rabi ini, ya, satu amalan yang dengannya ya dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar, ya, seperti dia melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Fadzikru min akbaril auni ala taatillah. Maka zikir ya mengingat Allah Subhanahu wa taala di antara amalan yang paling besar yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yuhibbuha ilal abdi wa yusahhiluha alaihi. Bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba
Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan padanya untuk mengingatnya, untuk berzikir, juga akan diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Wa yuladzidhuha lahu bihaitsu la yajidu laha minal kulfati wal masyaqqati wathiqali ma yajidhul ghafilu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan kepada orang yang senantiasa berzikir kepada Allah rasa nikmat, ya, rasa nikmat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya jemaah sekalian, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa berzikir kepada Allah itu tidak membutuhkan tenaga yang banyak, hanya lisan kita saja yang mengucapkannya, ya. Tetapi sekali lagi ini kembali lagi kepada hati kita, ya. Hati yang lalai, dia akan berat untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Tsumma huwa," yakni adzikru, bahwa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yusahhilus sa'aba, ini akan memudahkan yang sulit, wa yuyassirul asira, ya, meringankan yang berat, wa yukhaffiful masyaq, fama dzukirallahu ala sa'bin illa hada. Ketika seorang itu mengalami, ya, kesukaran, kesulitan, kemudian dia berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan meringankan kesulitannya. Wala ala asirin illa tuyassar. Dan orang yang, ya, mengalami beban, ya, dalam kehidupannya, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, ya, beban hidupnya itu. Wa yukhaffiful masyaq, perkara-perkara yang berat, ya, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan, ya. Wala syiddatin illa zalat, ya, hal-hal yang sulit, ya, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, ya, dengan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala kurbatin illan infarajat, tidak ada hal yang menghalangi seseorang, ya, yang menutupi pintu-pintu kemudahan bagi seorang, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya kalau dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa dzikrullahi huwal farju ba'da syiddati, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan keluar, ya, ketika kita mengalami kebuntuan dalam, ya, kehidupan kita, mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka solusinya itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia. Dan siapa yang lalai, siapa yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melupakannya. Setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum. Beliau tidak pernah kurang daripada 70 kali beristighfar dalam sehari. Antara 70 sampai 100 kali beliau beristighfar dalam sehari. Padahal beliau itu adalah orang yang maksum. Sedangkan kita tidak ada jaminan, bukan orang yang maksum, ya, maka seharusnya yang lebih banyak untuk mengucapkan istighfar adalah kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya, ya, kita dijadikan orang-orang yang termasuk di dalam adz-dzakirin, ya, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah bersama dengan orang-orang yang as-siddiqin, orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang jujur, ya, dalam keimanannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله